Halo teman-teman, Animenesia 99. Kalian pasti udah nggak asing lagi sama kelompok ninja paling misterius dan berbahaya di dunia Naruto. Yap, siapa lagi kalau bukan Akatsuki? Kelompok ini bukan cuman kumpulan ninja pelarian biasa. Mereka adalah simbol dari sisi tergelap dunia shinobi. Tiap anggotanya adalah shinobi, residivis legendaris, yang punya masa lalu kelam. Alasan tersendiri kenapa akhirnya memilih jalan kegelapan. Tapi yang bikin mereka benar-benar ditakuti bukan cuman itu. Kekuatan mereka benar-benar luar biasa. Mulai dari teknik terlarang, jutsu rahasia, sampai kekuatan bertarung yang bahkan bikin Kage sekalipun harus waspada. Karena itulah, Akatsuki jadi kelompok paling ditakuti dalam sejarah dunia ninja. Nah, di video kali ini, kita bakal membahas kekuatan tempur dan jutsu andalan dari para anggota Akatsuki. Terutama mereka yang masuk daftar paling kuat, yang pernah dipimpin langsung oleh Nagato, alias Pain. Seperti yang kita tahu, perjalanan Akatsuki itu panjang banget, dan terus mengalami perubahan. Waktu dipimpin Yahiko, mereka masih idealis, pengen menciptakan perdamaian buat Amegakure. Tapi saat Nagato mengambil alih, tujuannya berubah total. Menaklukkan dunia dengan kekuatan. Lalu datang Obito, yang pakai nama Madara, dengan rencana gila, proyek mata bulan, dan ingin menjebak semua orang ke dalam dunia ilusi. Dari sekian banyaknya anggota Akatsuki, ada 11 nama besar yang kekuatannya benar-benar nggak bisa diremehkan. Mereka muncul lengkap di manga, dan jadi bagian penting dari alur cerita. Jadi, buat kamu yang penasaran, siapa aja mereka, dan apa saja jutsu andalan, serta keahlian tempurnya. Langsung aja, simak pembahasan lengkapnya di video ini. Let's go, kita mulai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa. Pertama, Pain, pemimpin paling mengintimidasi dari Akatsuki. Pain, atau lebih tepatnya, Nagato. Sang pengguna Rinnegan, tapi tunggu dulu. Pain yang kita lihat di awal itu bukan satu orang, melainkan 6 tubuh berbeda, yang semuanya dikendalikan langsung oleh Nagato dari kejauhan. Formasi ini dikenal sebagai 6 jalan Pain, atau Rikudo Pain. Nagato mendapatkan kekuatan Rinnegan dari Madara Uchiha. Saat masih kecil meskipun dia sendiri awalnya nggak sadar, itu bukan miliknya. Dengan Rinnegan ini, Nagato bisa mengendalikan 6 tubuh secara bersamaan, masing-masing punya kekuatan dan fungsi spesifik. Tendo Yahiko, pengendali gravitasi, inilah tubuh yang paling sering muncul sebagai Pain utama. Bisa menggunakan jutsu legendaris, Shinra Tensai, dorongan gravitasi, yang bisa menghancurkan satu desa. Dan Chibaku Tenshi, membuat bola gravitasi raksasa, yang menyedot apapun ke langit. Kedua, Chikushodo, mengendalikan hewan pemanggil. Tubuh ini bisa memanggil berbagai monster raksasa untuk bertarung. Dari anjing berkepala 3, hingga burung raksasa tak terlihat. Ketiga, Gakido Pain, tubuh spesialis penyerap cakra, bisa menyerap ninjutsu apapun tanpa luka. Bahkan jurus tingkat tinggi sekalipun, seperti serangan elemen dan jutsu eksplosif. Keempat, Ningendo, spesialis membaca pikiran dan mencabut jiwa. Cukup dengan menyentuh kepala lawan, tubuh ini bisa menarik informasi sekaligus membunuh target dalam satu gerakan cepat. Kelima, Shurado, tubuh cyborg bersenjata lengkap, punya kemampuan untuk mengubah tubuhnya menjadi meriam, senjata misil, bahkan tangan mekanik yang bisa memperpanjang dan menghancurkan apapun di hadapannya. Keenam, Jigokudo, spesialis penyembuhan dan interogasi, bisa memanggil Raja Neraka untuk menyembuhkan tubuh Pain lain, atau menginterogasi musuh dengan cara brutal menarik lidah dan langsung tahu kebenaran. Nah, semua tubuh ini sebenarnya dikendalikan oleh Nagato yang duduk diam di balik layar, terhubung lewat paku-paku cakra. Tubuh aslinya berada jauh dari medan perang dan sangat lemah secara fisik. Karena penggunaan Rinnegan yang intens. Meski begitu, jangan remehkan kekuatan aslinya. Nagato juga bisa menggunakan semua jutsu Pain secara langsung, bahkan menghidupkan orang mati dengan Rin Tensai. Saking overpowernya, formasi Pain pernah menghancurkan seluruh desa Konoha dalam satu serangan,
dan butuh usaha luar biasa dari Naruto. Sage Mode, ditambah bantuan Kyuubi, untuk akhirnya mengalahkan Pain. Tapi meski dikalahkan, ajaran dan pengaruh Pain tetap hidup, terutama dengan filosofi rasa sakit akan membawa kedamaian yang sempat mengguncang cara pandang Naruto tentang dunia. Kedua, Itachi sosok paling kompleks sekaligus paling dicintai fans Akatsuki. Itachi Uchiha. Dari luar, dia dikenal sebagai pengkhianat klan dan pembantai satu desa. Tapi di balik semua itu, tersembunyi kisah pengorbanan paling menyayat hati di dunia shinobi. Itachi bukan sekadar jenius biasa. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan kecerdasan dan kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Di usia 13 tahun, dia sudah jadi Kapten Anbu. Tapi karena kondisi politik Konoha dan klan Uchiha yang mulai memberontak, Itachi dipaksa mengambil pilihan tragis, menghancurkan seluruh klannya demi mencegah perang saudara. Semua itu dia lakukan atas perintah desa dan hanya menyisakan satu orang adiknya, Sasuke, sebagai anggota Akatsuki. Kekuatan tempur Itachi jelas bukan main. Dia adalah pengguna Sharingan tingkat tinggi, dan bahkan telah membangkitkan Mangekyo Sharingan, yang memberinya akses ke 3 jutsu andalannya. Pertama, Tsukuyomi, genjutsu ilusi, waktu paling mematikan. Dalam sekejap mata, Itachi bisa membuat lawannya tersiksa selama berhari-hari dalam dunia ilusi. Padahal, di dunia nyata, hanya berlangsung beberapa detik. Kedua, Amaterasu, api hitam abadi yang bisa membakar apapun hingga tak tersisa. Api ini tak bisa dipadamkan dan akan terus menyala sampai target musnah. Ketiga, Susanoo, pelindung raksasa berbentuk humanoid yang hanya bisa diakses oleh pengguna. Mangekyo dari kedua mata, Susanoo milik Itachi, lengkap dengan 2 senjata legendaris. Pedang Totsuka yang bisa menyegel siapapun yang tertusuk, dan perisai Yata yang bisa menangkis serangan apapun, baik fisik maupun cakra. Di luar Mangekyo, Itachi juga sangat cerdas dan penuh taktik. Dia menguasai berbagai elemen dasar, punya genjutsu, bahkan dari mata biasa. Dan jutsu-jutsunya sangat hemat cakra serta efisien. Dia juga sangat lihai membaca gerakan dan mengantisipasi langkah lawan. Satu lagi yang gak kalah penting, dia jarang bertarung dengan kekuatan penuh. Bahkan ketika menghadapi Sasuke, Itachi sengaja menahan diri agar adiknya bisa tumbuh lebih kuat. Yang bikin banyak orang terkejut adalah Itachi sebenarnya menderita penyakit mematikan dan sudah dalam kondisi sekarat selama bergabung di Akatsuki. Dia tahu umurnya nggak lama lagi dan tetap menjalankan misi berat sebagai pengkhianat demi menjaga perdamaian dari balik bayangan. Jadi, kalau dilihat dari segi kekuatan, kecerdasan, dan pengorbanan, Itachi bukan cuma salah satu anggota terkuat Akatsuki, tapi juga salah satu tokoh paling tragis dan heroik di seluruh cerita Naruto. Ketiga, Kisame Hoshigaki. Kalau Itachi adalah ninja jenius penuh perhitungan, maka pasangannya, Kisame Hoshigaki, adalah kebalikannya, brutal, beringas, dan nyaris tak pernah mundur dari pertarungan. Dijuluki sebagai biju tanpa ekor, Kisame punya cakra yang sangat besar, bahkan disebut selevel dengan Jinchuriki. Dan itu bukan sekadar kiasan, cakranya benar-benar melimpah dan mengerikan. Kisame berasal dari desa Kirigakure dan pernah menjadi anggota pasukan elit 7 ninja pedang kabut. Dia dikenal sebagai pembantai tanpa ragu, bahkan pernah membunuh sesama rekan shinobi untuk menjaga kerahasiaan informasi. Dan anehnya, dia sangat setia pada tujuan yang ia yakini. Itulah kenapa saat bergabung dengan Akatsuki dan dipasangkan dengan Itachi, dia begitu menghormati rekannya itu. Kekuatan utama Kisame terletak pada pedang hidupnya, bernama Samehada. Pedang ini bukan sembarang senjata Samehada. Bisa menyerap cakra lawan, menyatu dengan tubuh Kisame, bahkan menyembuhkan lukanya dengan cakra yang diserap. Dan kalau hubungan antara Kisame dan Samehada semakin cocok, mereka bisa bersatu secara fisik, mengubah Kisame jadi sosok hiu, raksasa dengan kemampuan bertarung
dan mobilitas yang jauh meningkat. Sebagai pengguna elemen air, Kisame adalah ahli Suiton paling berbahaya. Dia bisa menciptakan danau buatan di medan manapun, lalu menguncinya bersama lawan dalam kubah air raksasa, yang bikin dia bebas berenang dan menyerang, sedangkan musuh terjebak di bawah air. Teknik khas lainnya termasuk Suiton, Daiko dan Nohutsu. Hiu air raksasa yang menyerap cakra lawan dan membesar sesuai kekuatan yang diserap. Suiton, Suiko dan Nojutsu. Hiu air kecepatan tinggi untuk serangan tajam. Dan jangan lupakan kemampuan fisik murninya yang luar biasa. Kisame bisa bertarung jarak dekat, menghancurkan tanah, dan tetap unggul meski tanpa jutsu. Kisame bukan hanya monster di medan tempur, tapi juga sangat cerdas. Dia pernah menjebak tim Gai dengan memanfaatkan cloning dan delay waktu untuk menyusup. Dan saat cornered oleh pasukan aliansi ninja, Kisame memilih bunuh diri dengan cara memanggil hiu untuk memakan dirinya sendiri demi menjaga rahasia Akatsuki. Dengan kekuatan destruktif, stamina luar biasa, dan loyalitas mutlak terhadap misi, Kisame bukan cuma sekadar rekan Itachi, dia adalah salah satu petarung garis depan paling brutal yang dimiliki Akatsuki. Keempat, Deidara. Anggota Akatsuki yang paling nyentrik dan meledak-ledak secara harfiah. Yap, siapa lagi kalau bukan si tukang seni ledakan? Deidara dari Iwagakure. Buat Deidara, seni adalah ledakan, dan dia benar-benar membuktikan itu lewat serangkaian teknik bom tanah liat yang bukan cuma unik, tapi juga mematikan. Deidara dulunya adalah ninja pemberontak dari Iwagakure. Dia bergabung dengan Akatsuki setelah dikalahkan oleh Itachi dan sejak itu, dia jadi terobsesi untuk membuktikan bahwa seninya lebih unggul dari Sharingan. Meskipun terkesan arogan dan emosional, Deidara itu jenius taktis, dan satu hal yang pasti, dia benar-benar total dalam setiap serangan. Keunikan Deidara terletak pada mulut ekstra di kedua telapak tangannya, yang digunakannya untuk membentuk tanah liat menjadi berbagai bentuk bom. Tanah liat itu kemudian dia beri cakra dan dikendalikan dari jarak jauh. Tingkat ledakannya pun beragam, tergantung jenis teknik yang dia gunakan. Pertama, C1. Ledakan kecil untuk serangan cepat. Biasanya berupa hewan mini seperti laba-laba atau burung. Kedua, C2. Bom berskala menengah. Yang paling ikonik adalah naga tanah liat yang bisa menembakkan bom mini. 3. C3. Bom besar berskala kota. Bisa menjatuhkan ledakan dari langit dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Keempat, C4 Karura. Teknik pamungkasnya, melepaskan bom mikro yang tak terlihat, lalu masuk ke tubuh musuh dan meledakkan mereka dari dalam. Ini adalah kombinasi genjutsu dan ninjutsu yang sangat mematikan. Dan kalau udah bener-bener kepepet, Deidara punya satu jurus pamungkas terakhir. C0, ledakan bunuh diri. Dia akan membuka mulut raksasa di dadanya dan meledakkan dirinya sendiri dalam radius yang sangat luas, menciptakan ledakan selevel bom nuklir ninja. Deidara sempat menggunakan ini saat melawan Sasuke sebagai bentuk kemarahan dan kebanggaan seninya. Selain bom, Deidara juga punya kemampuan terbang dengan burung tanah liat yang memberinya mobilitas tinggi dan posisi strategis dari udara. Dengan sudut pandang udara itu, dia bisa melancarkan bom sambil menjaga jarak dari lawan. Meskipun dia lebih cocok sebagai penyerang jarak jauh, jangan remehkan refleks dan kecepatannya. Dia bisa bereaksi cepat dalam tekanan tinggi, bahkan bisa menghadapi beberapa ninja hebat sekaligus seperti Gaara, Sasuke, dan pasukan desa Suna. Deidara adalah contoh ekstrem dari ninja yang menaruh prinsip dan harga diri dalam seninya. Gaya bertarungnya destruktif, tak terduga, dan penuh kejutan. Dan meskipun sering tampak emosional, dia tetap salah satu spesialis ledakan paling mengerikan yang pernah dimiliki Akatsuki. Kelima, Sasori. Setelah Deidara yang penuh ledakan, sekarang giliran partnernya yang gak kalah mematikan, tapi lebih kalem dan dingin. Sasori dari Pasir Merah, ahli kukla alias master boneka paling menyeramkan dari Sunagakure. Dia adalah simbol dari kematian yang tenang
Nggak ada ledakan, nggak ada teriakan. Hanya racun, trik, dan bonka-bonka, pembunuh yang mengendap diam sebelum mematikan. Sasori adalah mantan ninja dari desa Sunagakure dan juga cucu dari nenek Chiyo. Sejak kecil dia sudah ditinggal orang tuanya dan terobsesi menciptakan boneka untuk mengisi kekosongan hatinya. Tapi obsesinya makin gelap, hingga akhirnya dia mulai membunuh manusia dan menjadikannya boneka hidup. Itulah yang melahirkan teknik khasnya, boneka manusia. Sasori adalah pengguna teknik Kugutsu boneka tingkat tertinggi. Normalnya, seorang ninja boneka hanya bisa mengendalikan 1-3 boneka dalam sekali waktu. Tapi, Sasori, dia bisa mengendalikan lebih dari 100 boneka sekaligus dengan sempurna. Beberapa boneka andalannya, Hiruko, boneka luar berbentuk monster, kalajengking yang digunakannya sebagai baju zirah, sekaligus pelindung awal. Kazekage ketiga, boneka manusia paling kuat miliknya, yang berasal dari Kazekage terkuat, Sunagakure. Boneka ini bisa menggunakan pasir besi, berkat Kekkei Genkai magnet rilis, dan bisa membentuk jarum, palu, atau perangkap dari pasir logam beracun. Teknik andalan Sasori adalah membuat boneka dari tubuh asli manusia, termasuk dirinya sendiri. Yap, tubuh Sasori yang asli pun telah ia ubah menjadi boneka. Hanya menyisakan satu bagian kecil yang masih manusia inti wadah jantungnya. Dengan tubuh boneka ini, Sasori tidak menua, tidak merasakan sakit. Punya berbagai senjata tersembunyi pedang, jarum, api, gas beracun, dan bisa menyambung atau mengganti bagian tubuhnya kapan saja. Dalam pertarungan besar melawan Sakura dan Nenek Chiyo, Sasori mengeluarkan jurus pamungkasnya, 100 boneka. Dari 100 korban perang, semua boneka itu dulunya adalah ninja asli yang dibunuh dan diubah menjadi senjata. Bayangin aja, 100 boneka bergerak bersamaan di bawah kendali satu orang itu, bukan sekadar pertunjukan, tapi pembantaian massal. Meskipun kelihatan tenang dan tanpa emosi, Sasori sebenarnya menyimpan luka batin mendalam akibat kehilangan orang tuanya, dan yang paling mengejutkan di akhir hidupnya. Dia sengaja membiarkan dirinya dikalahkan, seolah-olah mencari akhir dari hidupnya sendiri. Entah karena lelah, atau karena sisa-sisi manusianya yang masih berteriak dari dalam tubuh boneka itu. Sasori adalah representasi dari kekuatan, keheningan, dan tragedi. Bertarung dengannya, artinya menghadapi racun mematikan, jebakan tak terlihat, dan boneka-boneka yang bisa menyerang dari segala arah. Satu hal yang pasti di balik wajah, tanpa ekspresinya, tersembunyi salah satu otak dan tangan pembunuh paling kejam dalam sejarah Akatsuki. Keenam, Kakuzu, salah satu anggota Akatsuki yang paling tua, paling tahan banting, dan paling cinta uang. Yap. Dia adalah Kakuzu dari Takigakure, si pemburu kepala bayaran yang gak pernah mati secara harfiah. Kakuzu adalah ninja pelarian dari desa Takigakure, yang dulu sempat dikirim untuk membunuh Hashirama Senju, Hokage pertama. Misi itu tentu gagal total. Tapi karena dianggap memalukan oleh desanya sendiri, Kakuzu dipenjara dan dikhianati. Balas dendam pun dimulai. Dia membunuh para tetua desa, mencuri teknik rahasia, dan kabur. Sejak saat itu, dia tak bisa mati berkat jutsu terlarangnya, Jyongu. Dengan Jyongu, Kakuzu memiliki benang-benang hitam misterius yang menyatu dengan tubuhnya. Benang ini bisa menjahit dan menyambung kembali bagian tubuhnya sendiri, menancap, dan mengendalikan tubuh orang lain. Bahkan digunakan untuk mengambil jantung dari ninja lain dan menjadikannya milik sendiri. Karena itulah, Kakuzu punya 5 jantung dari 5 ninja berbeda, yang membuatnya hidup lebih lama. Bisa menggunakan 5 elemen cakra sekaligus, dan harus dibunuh 5 kali untuk benar-benar mati. Masing-masing jantung yang Kakuzu kumpulkan memiliki elemen unik dan disimpan dalam tubuh berbentuk topeng yang bisa keluar dan menyerang secara mandiri. Beberapa di antaranya topeng api Katon,
menembakkan api besar, membakar area luas. Topeng peti Raiton menghantam dengan kilatan listrik bertekanan tinggi. Topeng angin Futan menyerang dengan tebasan angin tajam, dan Kakuzu sendiri bisa menggabungkan serangan antar topeng jadi serangan kombinasi dahsyat. Salah satu teknik terkuatnya adalah Zofuku Kuchiyose Jyongu no Tateki, serangan gabungan topeng yang bisa menyapu pasukan dalam sekali tebas. Kakuzu bukan hanya pengguna ninjutsu 5 elemen, tapi juga tangguh secara fisik. Dia bisa bertarung jarak dekat, tahan serangan brutal, dan punya stamina tak masuk akal. Benang Gyongu juga memberinya keuntungan, bisa merobek musuh dari dalam, menyambung tubuh yang terluka, atau menyatu dengan bagian tubuh lain. Kakuzu sangat terobsesi dengan uang. Dia menyimpan daftar harga kepala para ninja terkenal dan menjadikan setiap misi sebagai ladang bisnis. Bahkan, saking perhitungannya, dia pernah membunuh rekan satu tim karena bikin kerugian atau nyebelin kecuali Hidan yang gak bisa mati. Akhirnya, Akatsuki terpaksa menjadikan mereka partner tetap 2 orang abadi dengan karakter paling gak cocok. Kakuzu adalah representasi dari keserakahan, kelicikan, dan daya tahan luar biasa. Selama tubuhnya punya cadangan jantung, dia akan bangkit dan bertarung lagi. Itulah kenapa, meski tak sepopuler Itachi atau Pain, Kakuzu adalah salah satu tank tempur paling sulit dikalahkan dalam sejarah Akatsuki. Ketujuh, Hidan. Setelah membahas Kakuzu, sekarang kita beralih ke rekan satu timnya yang paling sadis, nyeleneh, dan gak bisa mati. Hidan, satu-satunya anggota Akatsuki yang terlalu berisik saat bertarung, dan terlalu menikmati rasa sakit. Hidan berasal dari Yugakure, desa yang dikenal cinta damai dan meninggalkan budaya shinobi. Tapi Hidan benci perdamaian. Dia merasa hidup damai itu membosankan, sampai akhirnya menemukan jalan pencerahan lewat agama Jashin, sebuah kepercayaan sesat yang menyembah dewa kematian. Sebagai pemuja fanatik, Hidan mendapatkan keabadian dengan satu misi hidup: membunuh siapa saja, sebagai bentuk pengorbanan untuk dewa Jashin. Jangan tertipu sama tampangnya yang cerewet dan suka marah-marah, karena saat dia masuk ke mode ritual, Hidan adalah pembunuh yang benar-benar mematikan. Inilah kemampuan khasnya, jutsu kutukan kematian Jashin, setelah berhasil melukai lawan dan mencicipi darahnya. Hidan menggambar simbol Jashin di tanah, lalu masuk ke mode ritual. Tubuhnya berubah seperti tengkorak hitam putih saat berada dalam lingkaran ini. Semua luka yang dia terima akan dialami juga oleh musuhnya. Contoh, kalau Hidan menusuk jantungnya sendiri, lawannya juga mati seketika. Meskipun Hidan gak kenapa-kenapa, berkat berkah dari Jashin, Hidan benar-benar tidak bisa mati bahkan saat ditusuk, dipotong, atau dihancurkan. Selama tubuhnya masih tersambung dengan simbol ritual, dia tetap aktif. Tapi kelemahannya, kalau tubuhnya dikubur, hidup-hidup atau terpisah dari lingkaran, hal inilah yang akhirnya terjadi saat dia dikalahkan Shikamaru. Bukan dibunuh, tapi dikubur hidup-hidup dalam jurang, dengan tubuh yang terkunci selamanya. Dan konon, dia masih hidup sampai sekarang. Hidan bertarung brutal dan sembrono. Dia nggak peduli terluka atau berdarah, malah makin semangat kalau tubuhnya robek, karena itu artinya dia bisa menyakiti musuh. Dia menggunakan sabit 3 mata untuk menyerang dan melukai target dari jarak jauh, lalu menyeret darah korban ke simbol ritual. Meskipun dari segi teknik tidak sebanyak anggota Akatsuki lainnya, keabadian dan efek kutukannya bikin dia jadi lawan paling menyebalkan dan sulit diatasi kalau nggak tahu rahasianya. Hidan dikenal sebagai satu-satunya anggota Akatsuki yang benar-benar berisik dan kasar ke semua orang, termasuk partner sendiri, Kakuzu. Tiap hari mereka bertengkar, kayak Tom dan Jerry. Tapi justru itulah kenapa mereka dijadikan tim, sama-sama nggak bisa mati. Satunya abadi karena teknik terlarang, satunya abadi karena agama sesat. Hidan mungkin bukan yang paling kuat secara teknik, tapi sulit banget dibunuh, dan cukup satu langkah kecil setetes darah untuk membunuh musuhnya. Dengan keabadian, gaya bertarung nekat,
dan kekuatan kutukan. Hidan adalah simbol kegilaan dan fanatisme dalam Akatsuki. Kedelapan, Konan. Dari semua anggota Akatsuki yang penuh kekacauan dan kekerasan, ada satu sosok yang tampil tenang, elegan, dan tetap mematikan. Konan, satu-satunya perempuan dalam Akatsuki, sekaligus salah satu pendiri organisasi ini bersama Yahiko dan Nagato. Jangan tertipu oleh penampilannya yang kalem dan kalimatnya yang lembut karena kemampuannya bisa mengubah tubuhmu jadi serpihan kertas dalam sekejap. Konan berasal dari Amegakure dan sejak kecil sudah hidup di tengah perang bersama dua sahabatnya, Yahiko dan Nagato. Setelah kehilangan Yahiko, dia memilih tetap setia pada Nagato dan menjadi tangan kanannya saat Akatsuki mulai bergerak sebagai organisasi pemburu biju buat Konan. Kesetiaan adalah segalanya. Dia bukan tipe pembunuh brutal, tapi ketika menyangkut misinya atau orang yang dia percayai, dia bisa jadi sangat mematikan. Konan adalah pengguna jutsu kertas kami, ninjutsu, yang sangat langka dan khas. Dia bisa mengubah seluruh tubuhnya menjadi lembaran-lembaran kertas dan mengendalikannya dengan presisi luar biasa. Teknik dasarnya adalah Shikigami no Mai, mengubah tubuh menjadi ribuan kertas, membuat serangan fisik sulit mengenai sasaran. Dia bisa membuat senjata dari kertas, seperti shuriken, tombak, bahkan sayap kertas untuk terbang. Yang bikin Konan luar biasa, bukan cuma itu, dia juga bisa memasang jebakan dan bom kertas dengan tingkat kecermatan luar biasa, dan teknik pamungkasnya adalah Kami no Shisha no Jutsu, teknik bom kertas 600 miliar lembar, yang dipasang dalam jebakan 1 menit penuh, dan dimaksudkan untuk menghancurkan Obito. Dalam teknik ini, Konan memisahkan seluruh tubuhnya menjadi kertas, menyebar perangkap bom dalam radius luas, dan mengatur ledakan terus-menerus selama 10 menit sesuai durasi maksimal. Obito bisa menggunakan Kamui tanpa henti. Bayangin, bukan satu ledakan, tapi ledakan terus-menerus tanpa jeda selama 10 menit penuh. Dan meski akhirnya gagal membunuh Obito karena dia punya trik cadangan dengan Izanagi, aksi Konan ini bikin semua fans sadar. Dia bukan sekadar pelengkap tim. Pain dia adalah ancaman kelas S+ yang nyaris membunuh Uchiha paling berbahaya. Konan unggul dalam serangan jarak menengah, mobilitas tinggi, berkat tubuh kertas dan sayapnya. Pertahanan fleksibel karena bisa memisahkan tubuh dari serangan. Dan taktik jebakan, dia juga ahli dalam pengintaian, sabotase, dan penyusupan. Karena bisa menyelinap dalam bentuk lembaran kertas kemanapun tanpa ketahuan. Setelah kematian Nagato, Konan keluar dari Akatsuki dan berusaha menebus dosa-dosa mereka. Dia sempat menyimpan Rinnegan milik Nagato dan menyembunyikannya agar tidak jatuh ke tangan siapapun. Namun ketika Obito datang menuntut Rinnegan, Konan memilih bertarung sampai mati membuktikan bahwa kesetiaannya pada sahabatnya lebih besar dari rasa takut pada kematian. Konan adalah bukti bahwa kekuatan tidak selalu datang dari amarah atau kebencian. Dengan ketenangan, kesetiaan, dan teknik yang indah tapi mematikan, dia adalah seniman kematian dari kertas yang pernah membuat Uchiha legendaris nyaris tamat. Kesembilan, Obito. Kalau selama ini kamu pikir Pain adalah pemimpin tertinggi Akatsuki, maka kamu akan terkejut saat tahu siapa dalang sebenarnya. Ya, dia adalah Obito Uchiha, atau yang dulu dikenal dengan nama samaran Tobi. Dari sosok konyol yang tampak seperti pelawak internal Akatsuki, ternyata dia menyimpan rahasia tergelap dari seluruh konflik besar dalam dunia shinobi. Obito dulunya adalah shinobi dari Konoha dan rekan satu tim, Kakashi. Dia dikenal sebagai bocah ceroboh tapi berhati besar. Namun takdirnya berubah total setelah mati dalam misi Perang Dunia Ninja ketiga. Atau setidaknya, semua orang mengira dia mati. Faktanya, tubuhnya yang hancur diselamatkan oleh Madara Uchiha. Dan sejak saat itu, Obito dibentuk ulang secara fisik dan mental.
Setelah menyaksikan kematian Rin dengan mata kepalanya sendiri, kebencian dan keputusasaan merusak hatinya. Dia pun melanjutkan ambisi Madara, menciptakan dunia tanpa rasa sakit melalui proyek mata bulan. Di Akatsuki, dia awalnya muncul sebagai Tobi, sosok konyol yang tampak tidak serius dan sering bikin ulah. Tapi itu hanya topeng secara harfiah dan metaforis. Setelah kematian Pain dan Nagato, dia mengungkapkan jati dirinya dan mengambil alih Akatsuki sepenuhnya sebagai pemimpin. Obito memiliki Mangekyo Sharingan unik yang memberinya akses ke jutsu, ruang waktu, Kamui, kemampuan untuk memindahkan dirinya atau objek lain ke dimensi alternatif. Serangan musuh bisa menembus tubuhnya, karena dia memindahkan bagian tubuhnya ke dimensi lain, sehingga seolah-olah dia kebal. Ini membuatnya nyaris tak tersentuh dalam pertarungan. Kamui juga memungkinkan teleportasi instan, menjebak lawan di dimensi Kamui, membuat bagian tubuhnya menghilang dan muncul lagi dengan kecepatan presisi. Setelah mengambil Rinnegan dari Nagato, Obito semakin kuat, ditambah dengan kekuatan sel Hashirama yang ditanamkan Madara. Dia menjadi wadah yang sempurna untuk Biju. Saat dia berhasil menyerap seluruh Biju, Obito berubah menjadi Jinchuriki dari Jubi, ekor 10. Ini membuatnya menjadi makhluk dewa dengan kecepatan, kekuatan, dan cakra tak tertandingi. Dia bisa menggunakan teknik skala besar, seperti Gudodama bola kebenaran, Shinra Tensai, Chibaku Tensai, dan bahkan mengaktifkan Tsukuyomi tak terbatas. Jika tidak dicegah, Obito sangat sulit dikalahkan karena mobilitas dimensi Kamui, kombinasi Sharingan dan Rinnegan, kecepatan luar biasa, dan regenerasi tubuh berkat sel Hashirama. Dia bisa muncul dan menghilang seenaknya, membuat jebakan dalam dimensi lain, dan memanipulasi pertempuran skala besar dari belakang layar. Meskipun tampil sebagai villain besar, Obito tetap menyimpan sisi manusiawi dalam dirinya. Pada akhirnya, kata-kata Naruto mampu menyentuh hatinya, dan dia sadar bahwa dunia tanpa rasa sakit itu bukan dunia tanpa kebebasan. Obito lalu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Shinobi membayar semua dosa masa lalunya dengan nyawa. Obito Uchiha bukan cuma dalang di balik Akatsuki, tapi juga simbol dari bagaimana satu hati yang hancur bisa mengubah dunia dengan kemampuan ruang waktu, kejeniusan, dan tekad gila yang didorong trauma masa lalu. Obito adalah ancaman terbesar yang pernah muncul dalam sejarah dunia ninja. Ke-10. Zetsu. Jangan salah, Zetsu itu bukan cuma satu orang, tapi sebenarnya terdiri dari dua individu berbeda. Zetsu hitam dan Zetsu putih, keduanya punya kesadaran dan kepribadian sendiri-sendiri, tapi bisa bekerja sama dalam satu tubuh, kayak duo licik yang selalu punya rencana tersembunyi. Zetsu hitam adalah manifestasi dari keinginan terdalam Kaguya Otsutsuki, yang tercipta sesaat sebelum Kaguya disegel oleh kedua anaknya. Sedangkan Zetsu putih, dulunya adalah korban dari insiden Tsukuyomi tak terbatas pertama, dan dibangkitkan kembali oleh Zetsu hitam setelah ratusan tahun untuk membantu rencana besar Madara. Zetsu putih punya kemampuan parasit unik. Dia bisa menciptakan cloning yang mampu menempel di tubuh orang lain untuk menyerap cakra, memata-matai dari jarak jauh via Hoshigaki no Jutsu, bahkan meniru bentuk, cakra, dan jutsu orang yang ditempelinya, Narikawari no Jutsu, dan berkat sel Hashirama yang ada dalam tubuhnya. Dia juga bisa menggandakan jutsu kloningannya, menggunakan regenerasi cepat, bahkan mengakses elemen kayu. Belum cukup, masih ada satu lagi, Jutsu Kagero, yang bikin dia bisa menyatu dengan alam, baik itu pohon, tanah, atau permukaan lain buat jadi ninja pengintai super efisien. Kalau Zetsu putih, fokus di pengintaian. Zetsu hitam ini lebih ke arah dalang strategi dan manipulasi tingkat dewa. Dia juga punya kemampuan parasit, tapi versi upgrade. Dengan menempel langsung ke tubuh seseorang, dia bisa mengakses semua jutsu milik targetnya. Contohnya, saat menempel ke Obito,
bisa aktifkan Kamui dan Rinne Tensai. Bahkan, saat menempel ke Kaguya, dia bisa pakai jutsu Shinra Haikotsu, tulang penghancur dari dalam tubuh musuh. Yang bikin Zetsu hitam makin berbahaya adalah fakta bahwa dia nggak bisa dibunuh dengan mudah. Tubuhnya lunak kayak slime, bisa selamat dari banyak situasi mematikan, dan dia hidup selama ratusan tahun. Selama itu juga, dia merekam sejarah dunia ninja, menyebar propaganda, dan mendoktrin para reinkarnasi indera buat masuk ke jalan gelap. Jadi, meskipun Zetsu sering tampil di balik bayangan, dan gak sepowerful secara fisik kayak anggota Akatsuki lainnya, dialah otak di balik segalanya. Mulai dari rencana Madara, munculnya Perang Dunia Ninja keempat, sampai kebangkitan Kaguya semua, ada jejak tangan dinginnya Zetsu hitam. Itulah tadi pembahasan mendalam tentang kekuatan tempur para anggota Akatsuki kelompok. Kriminal paling ditakuti dalam dunia ninja, mulai dari sosok yang beridealisme ekstrem seperti Pain dan Conan, pembunuh berdarah dingin seperti Itachi dan Kakuzu, hingga mereka yang terjebak dalam fanatisme dan tragedi seperti Hidan dan Obito. Setiap anggota Akatsuki bukan hanya kuat, tapi juga memiliki latar belakang yang tragis, rumit, dan syarat pesan emosional. Namun, ada satu nama yang tidak boleh kita lupakan, Orochimaru. Ya, meskipun kehadirannya di Akatsuki tidak terlalu lama, Orochimaru tetaplah bagian dari sejarah hitam organisasi ini. Dia sempat menjadi rekan Sasori dan ikut dalam misi penculikan Jinchuriki, sebelum akhirnya berkhianat dan keluar karena ambisinya yang jauh lebih pribadi. Dan karena kekuatan Orochimaru tidak bisa diremehkan, Nara admin dari channel ini akan membahas secara khusus kekuatan tempur Orochimaru di video selanjutnya. Bersama dua rekannya sesama legenda dari Konoha, yaitu Jiraiya dan Tsunade, dalam tema mengukur kekuatan 3 Sannin legendaris. Jadi, kalau kamu penasaran, seberapa kuat sebenarnya Orochimaru dibanding dua rekannya? Jangan lupa buat aktifkan notifikasi dan klik subscribe biar nggak ketinggalan update selanjutnya. Sampai di sini dulu ulasan dari Animenesia 99. Jika kamu punya pendapat, karakter favorit, atau teori tentang Akatsuki lainnya, tulis aja di kolom komentar, siapa tahu bakal Nara bahas di video berikutnya. Sampai jumpa, dan ingat, di dunia ninja, kekuatan bukan satu-satunya penentu, tapi kisah di baliknya yang membuat mereka legendaris.